mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke DM aku dan aku akan bentuk dalam format kayak mitos atau fakta. Soalnya pertanyaannya ya, Kak bener gak sih? Kak bener gak sih? Jadi mari kita bahas. Yang pertama, ini banyak banget aku dapetin. Kak, semua anak teknologi pangan tuh pasti jago masak ya? Jadi gini ya guys, di teknologi pangan itu kita nggak diajarin masak sama sekali. Memproses makanan, iya. Merebus, menggoreng, mengukus, mengeringkan, memanggang. Nah itu semua yang namanya proses. Kalau yang namanya masak kan ya harus dibumbuin ya guys ya. Nah kita tuh nggak diajarin membumbui masakan. Pernah aku memproses bakso. Bakso tuh harus diapain? Rebus. Rebusnya aja di gelas beker. Dan itu kuahnya ya air aja, nggak kita pakein bawang putih, bawang merah, nggak. Jadi apakah itu bisa disebut sebagai masakan? Aku sih nggak tahu ya. Cuma aku nggak mau sih makan bakso polosan yang cuma direbus air gitu. Jadi ya bukan masak kalau menurut aku itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua anak teknologi pangan jago masak? Ya aku sih lihat diriku sendiri aja ya. Ya tidak gitu ya. Banyak banget juga temenku yang jago masak. Kenapa? Karena mereka udah punya teorinya semua tentang pemrosesan makanan. Mereka tahu suhu optimum, suhu smoking point, boiling point, proses kayak misalnya ketika kita menggoreng apa sih yang terjadi, pertukaran antara minyak dengan airnya. Jadi mereka tuh tahu untuk menciptakan sesuatu biar jadi crunchy itu gimana. Untuk masak sesuatu biar jadi enak itu harus dengan suhu berapa, api sedang atau api kecil. Mereka tahu, dan ketika mereka niat masak, mereka passionate about it, ya sudah pasti masakannya jadi enak. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua anak teknologi pangan pinter masak, jawabannya adalah mitos. Yang kedua ini pertanyaan yang sering ku dapat juga. Kak, apakah semua anak teknologi pangan itu ngerti dan ahli soal gizi? Kakak kan anak teknologi pangan nih, masa ngurusin gizi buat diri sendiri aja nggak bisa? Oke, jadi gini guys, di teknologi pangan kita dapat mata kuliah nutrisi. Bahkan ada elektif yang aku ambil namanya nutrisi ibu dan anak. Tapi itu kayak general banget. Kita tuh disuruh pelajarin RDA kayak daily allowance, kayak kamu boleh makan vitamin A tuh berapa sih maksimal? Atau justru kamu harus punya intake, kamu harus makan vitamin ini dalam sehari tuh untuk memenuhi kebutuhan kamu biar kamu bisa hidup sebagai manusia yang normal tuh berapa? Itu tuh kita belajar. Kayak tensi darah normal tuh berapa, gula darah normal tuh berapa, kita belajar. Itu kita semua pelajari. Cuma itu kan general banget. Beda sama dokter. Dokter yang mempelajari bagaimana tubuh kamu bekerja. Ada yang namanya kelainan hormon, kelainan penyakit bawaan, dan segala macam. Kalau di teknologi pangan kita belajarin, tapi itu bener-bener general banget. Dan kita tuh kayaknya nggak bisa deh kalau disuruh ngeklopin ya, gizinya orang yang punya diabetes tuh harus begini. Ya kita cuma tahu, oh ya nggak boleh gula banyak-banyak aja, karena orang diabetes itu insulinnya bermasalah gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang yang punya penyakit thyroid, hyper sama hipo, itu nggak boleh apa, itu kekurangan atau kelebihan yodium, itu kita tahu. Cuma untuk analisis banget, ya nggak bisa, kan kita nggak pelajarin tentang tubuh manusia segitunya. Jadi kalau misalnya ditanya nih, kamu kan anak teknologi pangan, pasti ngerti dong soal gizi? Ngerti. Soal gizinya ngerti, tapi soal gizi yang harus dimasukin ke tubuh manusia, ya kita kurang paham lah. Itu tugasnya dokter gizi. Jadi kalau misalnya dibilang anak teknologi pangan itu kan ngerti gizi, setengah mitos, setengah fakta lah ya. Kita ngerti gizi, tapi kita nggak spesial dan ahli soal gizi. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertanyaannya adalah, Kak, kalau di teknologi pangan itu banyakkan praktikum ya daripada teori. Ini juga jawabannya gimana ya? Agak susah nih, aku sampai ngitung loh SKS-ku, teori berapa, praktikum berapa. Dan jawabannya adalah banyakkan SKS teori, guys. Cuma nih, aku ngerti kenapa jadi kayak ada image
anak teknologi pangan tuh banyakan praktikum. Karena ya emang waktu yang kita luangkan, yang kita spend di dalam lab itu lama banget. Apalagi kayak misalnya lagi pengeringan. Ya kamu ngeringin buah nih, buah yang benyek basah itu, yang kamu tau lah kandungan airnya berapa, harus sampai kering. Ya itu bisa dari pagi sampai sore kan. Jadi dulu bahkan misalnya lab itu jam pagi jam 7, ya kita tinggal dan kita bisa belajarin yang lain dulu, kita masuk kelas lain, ambil MKU kayak PPKN Agama Bahasa Indonesia gitu-gitu, baru nanti sore kita ambil makanan kita di lab. Jadi mungkin itu kali ya image-nya kenapa praktikum lebih banyak dari teori. Oh, aku juga tahu kenapa. Karena nih sebagai anak teknologi pangan nih, beban praktikum tuh banyak banget. Karena praktikum bukan hanya sekadar kamu masuk lab, selesai, oh ini begini. Enggak. Tapi kita harus bikin yang namanya laporan. Dan di kampusku ini, mungkin kebanyakan kampus juga sama lah ya. Laporan ini bentuknya kayak mini skripsi. Jadi ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita harus cari semua literatur review, kita harus bikin semua nih analisa-analisa sampai kritik dan saran guys. Jadi itu yang menghantui kita selama seminggu tuh ya tentang laporan praktikum. Jadi kayaknya beban kita banyak banget gitu di praktikum-praktikum itu. Nah supaya kalian gak penasaran nih guys, aku akan kasih tahu beberapa mata kuliah pangan nih yang teori tok, tapi dia sebenarnya pangan tapi gak ada praktikumnya. Misalnya ada dairy processing, itu kita belajarin tentang susu, ya itu nggak ada praktikum. Aku padahal berharap pengen diajarin bikin butter, tau gak sih? Tapi nggak ada ternyata. Terus traditional beverage, kita pelajarin tentang jamu. Tapi aku nggak berharap diajarin bikin jamu sih, aku udah bisa. Terus ada lagi nutrisi, manajemen, machinery, tentang mesin kita nggak praktikum kayak bongkar kulkas, microwave gitu, nggak. Kita nggak diajarin cara nyervis elektronik gitu, kita cuma belajarin kayak dasar-dasarnya aja. Terus ada lagi food safety, kita cuma belajar teori juga. Product development juga teori. Dan banyak mata kuliah umum loh. Ingat kalau di kampusku tuh kita harus PPKN, Bahasa Indonesia, ada agama, ada leadership. Mungkin di kampus-kampus lain juga pasti ada yang namanya mata kuliah umum kan. Jadi kalau misalnya dibandingin ya, itu rasionya 60%, 40%. 60% tetap banyakan teori. Jadi kalau misalnya dibilang teknologi pangan banyakan praktikum, itu mitos. Oke guys, jadi gitu aja ya jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Kalian ada pertanyaan lagi boleh langsung DM. Kalau misalnya sempet aku jawab, kalau misalnya aku lagi nggak sempet ya palingan aku kumpulin terus aku jadiin video kayak gini. Bye!